Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada mata kuliah media pembelajaran matematika berbasis ICT ini, dengan dosen pengampu mata kuliah, Ibu Mirna SPD MPD dan Bapak Sadam Al-Aziz SPD MPD. Dengan saya sendiri, yaitu dari Sigusanita, NIM 190290045. Nah, baiklah. Mempelajari tentang dimensi 3, di mana submateri jarak dalam bangun ruang. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan pembelajaran, di mana KD-nya atau kompetensi dasarnya adalah 3.1, mendeskripsikan jarak dalam bangun ruang antar titik capaian kompetensi, yaitu 3 titik. Dan untuk tujuan pembelajarannya adalah peserta didik di sini mampu bangun ruang dimensi 3. Nah, ada sebuah peta konsep, yaitu jarak antar titik ini ada prasyarat yang harus mengenai teorema Pitagoras dan juga teorema Pitagoras ini di mana di sini kalian diharapkan nanti rumus yang dapat diterapkan. Nah, kemudian untuk jenis segitiga ini, ananda jenis segitiga yang satu dengan segitiga yang lainnya. Nah, untuk jenis segitiga ini penentuan garis tinggi dari segitiga. Nah, diharapkan setelah kita mempelajari jarak antar titik ini, kita bisa pemecahan masalahnya. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, beberapa materi prasyarat yaitu kita awali terlebih dahulu dari sebuah segitiga siku-siku, di mana kita beri nama segitiga ABA. Nah, sekarang coba Anda perhatikan, manakah sisi siku-siku dari segitiga siku-siku? Nah, benar ya, sikunya itu berada pada sisi AB dan juga sisi AC. Nah, kemudian bagaimana dengan sisi miring atau hipotensanya? Nah, hipotenusa dari segitiga siku-siku. Nah, jadi benar bahwa sisi miring atau sisi BC. Nah, sisi BC inilah yang dinamakan sisi miring atau hipotenusa. Jadi, yang disebut sisi miring itu adalah sisi yang berada di depan sudut, yaitu sudut siku-sikunya berada di A. Nah, untuk penamaan sisi di sini, tidak hanya menggunakan di sini adalah sisi BC, tetapi di sini juga penamaannya menggunakan huruf kecil, yaitu menggunakan sudut yang ada di depan. Nah, coba kita perhatikan. Coba Ananda perhatikan sisi BC itu. Sisi BC itu kita perhatikan dia berada di depan sudut A. Sehingga sisi BC itu juga sisi A ini menggunakan huruf kecil. Nah, berikutnya begitu juga dengan untuk sisi AB atau sisi AB itu berada di depan sudut C, sehingga sisi AB itu dinamakan sisi C. Nah, begitu juga dengan sisi AC, dinamakan huruf kecil. Nah, berikutnya adalah untuk teorema Pitagoras. Nah, kita di dalamnya menerapkan ada sisi siku-siku dan sisi miring atau hipotenusa dari segitiga siku-siku ini, maka rumus yang kita gunakan itu adalah yaitu sisi miringnya yang mana tadi? Yaitu sisi BC. Di mana sisi BC itu juga di A itu, atau rumus untuk mencari yang digunakan untuk mencari sisi miring atau hipotenusa itu adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C. A sama dengan akar B kuadrat tambah C kuadrat. Nah, bagaimana dengan sisi siku-sikunya tadi? Nah, coba perhatikan. Sebelumnya kita telah menemukan bahwa sisi
AC. Nah, sisi AC coba kita perhatikan, merupakan sisi siku-siku. Nah, untuk rumusnya itu kurang C kodrat ekuivalen dengan B sama dengan akar A kodrat kurang C kodrat. Nah, begitu juga B atau sisi siku-siku atau sisi C-nya, yaitu di mana rumusnya itu C kodrat sama dengan A kodrat kurang B, A kodrat kurang B kodrat. Nah, itu untuk mencari sisi miring dan juga sisi siku-sikunya nanti untuk materi jarak antar titik dalam bangun ruang itu. Makanya Ibu sedikit mengulang kembali materi yang telah Anda pelajari di sini. Berikutnya itu jenis segitiga siku-siku. Nah, coba aku di mana segitiga siku-siku itu besar sudutnya adalah 90 derajat. Itu adalah yang diciri-cirikan dengan sudut besar sudutnya yaitu 90 derajat. Sebelahnya merupakan juga segitiga siku-siku walaupun bentuknya terbalik ya. Nah, berikut mana sisinya sama antara dinamakan dengan segitiga sama kaki. Nah, berikutnya ada segitiga sama sisi. Dinamakan segitiga sama sisi itu merupakan memiliki panjang yang sama atau memiliki sisi yang sama. Segitiga sama sisi. Nah, berikutnya sekarang kita fokus ke materi intinya. Sebelumnya kita mengingat kembali SMP, sekarang kita fokus ke materi intinya, yaitu jarak titik ke titik. Jarak titik terdetik B. Nah, maka yang disebut A ke titik B itu adalah garis AB. Jadi, dan B itulah yang dimaksud dengan jarak titik A ke titik B. Menuliskannya di buku Ananda dengan bahasa Ananda sendiri ya. Ibu tidak menulis. Di sini dapat kita simpulkan. Misalkan C ke D. Nah, ya sudah, tinggal kita tarik saja garis lurus. Nah, baik. Berikutnya jarak antar titik dalam bangun ruang. Nah, di sebuah bangun ruang kubus, yaitu bangun ruang kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Konsep tadi, yaitu konsep jarak antar titik ke dalam bangun ruang kubus ini. Nah, coba Anda perhatikan. Di mana di sini kita akan mencoba mencari jarak titik ke titik dalam jarak A ke B adalah garis AB. Kenapa begitu? Karena ya berdasar konsep tadi. Karena konsep tadi, maka dikatakan jarak antara dua titik itu adalah garis yang menghubungkan dua titik itu. Ulangi, jarak antara dua titik adalah garis yang menghubungkan B. Jarak A dan B itu, karena A dan B adalah dihubungkan dengan garis AB. Maka garis AB. Begitu juga dengan jarak A ke D, kemudian jarak E ke F. Nah, berikutnya jarak BD itu dikatakan adalah garis BD. Nah, coba kita perhatikan. Jarak B ke D itu belum ada garis penghubungnya, atau belum ada garis. Yang ada itu adalah dua titik, yaitu titik B dan titik D. Hanya, maka kita tarik garisnya untuk menghubungkan kedua titik tersebut, yaitu titik B dan D. Sehingga jarak BD. Begitu juga dengan jarak C ke H diwakili garis CH, DH, kemudian jarak A ke G diwakili garis AG. AG yaitu. Nah, berikutnya sebuah contoh soal yaitu menentukan jarak titik ke titik dalam bangun ABC, EFG, ABCD, EFGH, di mana jarak AB itu telah nah yang ditanya di sini adalah jarak AD. AD itu ternyata jaraknya sama dengan jarak AB, yaitu A cm. Kenapa begitu? Nah, coba Anda ingat kembali materi di SMP. Unsur-unsur bangun ini salah satunya terdapat adanya
rusuk, di mana setiap rusuk kubus itu memiliki panjang kubus. Ya, ingat hanya untuk kubus. Jika untuk untuk kubus ini memiliki panjang rusuknya itu sama. Jika panjang AB-nya atau rusuk AB-nya adalah A cm, begitu juga dengan EF. Nah, berikutnya, perhatikan ya. Di sini sebelumnya, rusuknya telah diketahui, yaitu A cm. Jarak BD yang diwakili garis BD. Nah, di mana kedua titik BD itu diwakili oleh jarak BD ini. Nah, coba diperhatikan jarak BD, kita lihat, yaitu rusuk AB-nya telah diketahui, maka kita keluarkan segitiganya, yaitu segitiga bantu, di mana siku-siku di A. Nah, sisi AB telah diketahui dan sisi A-nya di sini adalah BD. Nah, coba Anda perhatikan, AB itu adalah sisi siku-siku dari segitiga siku-siku, merupakan sisi miring atau hipotenusanya. Maka yang ditanya di sini adalah sisi miringnya atau BD-nya ini atau jarak BD ini, maka kita gunakan teorema Pitagoras. Itu makanya kita pelajari sebelumnya. Jika tidak kita pelajari, tentunya Anda lupa, tidak memberi sisi miring dari segitiga siku-sikunya. Nah, itu makanya Ibu ulang tadi. Materi yang Anda pelajari sewaktu di SMA, yaitu BD sama dengan akar AB kuadrat tambah AD kuadrat. Di mana nilai AB-nya yaitu A, kita masukkan A kuadrat, dan juga AD-nya yaitu adalah A akar 2 cm. Nah, di sini pertanyaan nomor 2-nya di sini adalah jarak CH, kita keluarkan segitiganya, yaitu untuk mencari jarak CH ini. Nah, untuk mencari CH ini juga merupakan sisi miring. Nah, di sini untuk mencari rumusnya atau untuk mencari hasilnya, kita gunakan teorema Pitagoras. Nah, agar mempermudah Ananda, jangan selalu menyelesaikan soal itu selalu cepat. Gitu. Dimana diketahui di sini itu sisi DC-nya telah diketahui itu AC. Nah, yang ditanya di sini CH-nya. Kita gunakan teorema Pitagoras, CH sama dengan akar DC kuadrat tambah di mana CH itu nilainya A kuadrat tambah DH kuadrat. Jarak CH itu adalah A akar 2 cm. Nah, coba Ananda perhatikan jarak CH itu sama-sama memiliki 2 cm. Kenapa begitu? Ayo, kenapa hasilnya sama? A akar 2 cm. Nah, memiliki unsur-unsur. Di mana sebelumnya telah Ibu sebutkan bahwa pertama unsur dari kubus itu memiliki jarak yang sama atau panjang rusuknya sama. Nah, untuk jarak BD itu merupakan D di mana penghubung yang diwakili garis BD. Maka BD itu kubus yang kedua yaitu diagonal sisi. Nah, unsur kubus ini dia ada 3 rusuk, kemudian ada diagonal sisi, dan yang terakhir ada diagonal ruang namanya. Nah, jarak BD ini atau BD ini bangun ruang kubus. Maka seperti yang kita ketahui bahwa jika rusuk pada bangun ruang kubus ini sama, maka diagonal sisi pada bangun ruang kubus ini juga memiliki nilai yang sama. Makanya BD dengan CH itu memiliki nilai yang sama, yaitu A akar 2 cm. Berikutnya, jika kita ditanya yaitu rusuk EG, maka kita tidak perlu mencarinya menggunakan teorema. EG itu sama dengan kembali dia ya.
Dan maka jarak merupakan unsur dari jika kita diketahui atau yang ditanya adalah jarak FH kan teorema Pythagoras, karena kita sudah tahu hasilnya sama dengan BD, merupakan diagonal sisi, maka A akar 2 cm. Nah, di sini ada AB atau rusuknya diketahui A cm, yaitu panjang diagonal sisinya adalah akar 2 cm. Nah, kemudian di sini ada yang ditanya gambar DF, jarak DF. Nah, untuk mencari jarak DF ini, kita gunakan segitiga bantu, yaitu di mana diketahui BA-nya, BD-nya yaitu A akar 2 cm, kemudian meter. Nah, yang ditanya di sini adalah sisi miringnya atau hipotenusanya, yaitu DF. Kita gunakan rumus teorema akar BD kuadrat yang telah diketahui tambah BF kuadrat. Masukkan nilainya dan didapatkan hasil cm. Nah, begitu juga dengan jarak AG. Nah, jarak AG itu kita keluarkan segitiga bantunya, tuliskan yang kemudian gunakan teorema Pythagoras untuk mencari jarak AG ini. Nah, masukkan nilainya sehingga nilai AG seperti sebelumnya, diagonal sisinya A akar 2 cm, kemudian untuk diagonal ruangnya juga didapatkan hasilnya A akar 3 cm. Nah, karena setiap diagonal sisi pada bangun ruang kubus ini memiliki jarak yang sama. Jika A akar 3 cm, misalkan DF, jarak diagonal ruangnya A 3 cm, maka diagonal ruang yang lainnya seperti memiliki jarak yang sama dengan DF, yaitu A akar 3 cm. Nah, Ibu, apalagi segitiga ini, segitiga siku-siku ini, biasakan keluarkan segitiga bantunya, agar untuk mencari apa yang ditanya. Jangan hanya memperhatikan bangun ruang yang kemudian buat yang diketahuinya pada segitiga yang Ananda keluarkan atau segitiga bantunya, agar di sana Ananda akan mana yang ditanya. Nah, sehingga Anda tidak keliru dalam permasalahan yang ada. Nah, maka dari itu biasakan memulai dengan langkah-langkah yang benar, karena matematika ini memahaminya. Nah, berikutnya di sini Ibu ada latihan soal di mana diketahui kubus KLM OPKR-nya 4 cm, seperti yang telah Ibu telah diketahui, misalnya seperti ini 4 cm, maka panjang rusuk yang lainnya ada beberapa yang ditanya. Nah, silakan Anda kerjakan kemampuan Ananda, kemampuan setiap individu, sampai mana Ananda bisa memahamkan pada Ibu pada pertemuan berikutnya. Nah, dan di sini Ibu tidak memberikan semua soal, Ananda bisa mencari materi hari ini guna untuk Ananda bisa lebih ini. Nah, hasil paparan presentasi dari saya semoga bermanfaat, terutama saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.